Selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam acara siraman rohani pada siang ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan rohani kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan dalam segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dalam hidup kami. Biarlah Engkau menguatkan, meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati setiap Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan tolong hamba-Mu yang lemah ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuasa dan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan tentang selalu dalam pengawasan Tuhan, yang terambil di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-9-nya saja. Bapak Ibu dapat membaca di rumah. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 9 berbunyi demikian. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Akan saya ulang lagi, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita merasa iba dan kasihan di dalam hati kita ketika kita melihat seekor kuda yang dikekang dan diberi tali les melalui mulutnya. Tetapi itulah jalan satu-satunya untuk mengendalikan kuda itu supaya dapat dikendalikan oleh tuannya sesuai dengan kehendak dan keinginan daripada tuannya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan memimpin dan menunjukkan jalan yang lurus yang kita tempuh. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, satu-satunya jalan Tuhan mengendalikan kita, yaitu di mana Tuhan akan memimpin dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mata Tuhan terus dan selalu mengawasi kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah jalan yang kita tempuh seturut kehendak Tuhan atau melencong ke kanan dan ke kiri? Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan akan mulai mengekang kita, mengendalikan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang seringkali kita dituntut hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kita merasa bahwa tuntutan itu membebani kita. Seringkali kita mau hidup sesuai dengan jalan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Dan kita seringkali dalam perjalanan hidup kita itu, seringkali kita jatuh di dalam menuruti keinginan daging kita, keinginan hati kita yang mengenakkan daging kita ini. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Tetapi seringkali kita jatuh di dalam berbagai hal dalam perjalanan hidup kita. Seringkali kita berlaku seperti kuda yang harus dikendalikan dengan tali les tadi. Seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita berlaku bersifat garang, liar, suka memberontak dan ingin melepaskan diri dari pimpinan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan itu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Maka Tuhan yang akan terus menolong kita saat kita merasa bahwa kita harus bebas, lepas dan meninggalkan pimpinan Tuhan atau meninggalkan kendali yang Tuhan berikan kepada kita. Disitulah Tuhan turun tangan, yaitu Tuhan akan mengendalikan kita. Kalau di dalam Mazmur 32 ayat 8 di situ mengatakan, Aku hendak mengajar dan menuntun kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dikatakan di sini, Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalan kepada kita yang apa yang harus kita tempuh. Dan juga Tuhan memberikan nasihat kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan juga, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari akan hal ini, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita ini akan selalu mengikuti apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti dan dapat tahu
kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai apa yang dikehendaki Tuhan kalau saudara atau Bapak Ibu sekalian tidak pernah membaca firman Tuhan. Oleh sebab itu jalan satu-satunya supaya kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita harus rajin membaca firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena dalam sepanjang perjalanan hidup kita ini selalu dalam pengawasan Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika kita melenceng dari jalan dan pimpinan Tuhan, maka di situ tangan Tuhan meluruskan jalan hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita menyadari akan hal ini, maka kita tidak dapat lari dari pengawasan Tuhan. Dan di situ dikatakan Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka, di dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Di situ Bapak Ibu yang kasih Tuhan dengan jelas bahwa Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia di tempatnya, ia melihat semua penduduk bumi, dan dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang kita kerjakan, semua ada dalam pengawasan Tuhan. Semua ada dalam kendali Tuhan. Ketika kita melenceng dari hal itu, maka Tuhan yang akan menolong kita meluruskan jalan kita, supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang menjerumuskan kita di dalam pengajaran-pengajaran atau di dalam jalan yang menyesatkan kita, yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apabila jalan yang kita tempuh terasa mulus, seringkali kita lupa diri dan merasa diri mampu tanpa harus bergantung kepada pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 17 dikatakan, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, walaupun dia seorang raja, tetapi tidak akan selamat oleh karena kekuasaan yang dia miliki. Seorang pahlawan, walaupun dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia juga tidak akan lewat dari kekuatannya itu, tidak. Dan juga dikatakan kuda harapannya sia-sia. Semuanya itu kalau bukan karena Tuhan, semuanya itu akan sia-sia, semuanya itu tidak ada artinya. Tetapi kalau kita bergantung pada Tuhan dan hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dengan kendali Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hidup kita akan terus lurus sesuai dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan selalu mengawasi hidup kita. Kita tidak bisa hidup seenaknya sebagai anak-anak Tuhan, semau kita. Tetapi kita harus ingat, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan Bapa kita, apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Tadi di Mazmur 32 ayat 9 mengingatkan sangat jelas kepada saya dan Bapak Ibu sekalian, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Nah, jangan sampai kita seperti itu, tetapi kita boleh memiliki ketaatan di hadapan Tuhan, kita memiliki ketundukan di hadapan Tuhan untuk kita mau hidup sesuai dengan kehendak dan kendali Tuhan, sehingga kita dapat hidup terus dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan menolong kami di dalam perjalanan hidup kami, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak dan kendali Tuhan, keinginan Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari ya Tuhan tolong, kami sadar bahwa Engkau senantiasa memperhatikan kami, apapun yang kami lakukan semua ada dalam pengawasan Engkau. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus terus memampukan kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah hidup kami boleh selalu mempermuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan kami mempertaruhkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom, sampai ketemu lagi.